dulu awal benar-benar awal itu kan cari itu jaket itu benar-benar ada tanggung jawab per orang itu loh. Jurusan ini siapa yang pegang, jurusan ini siapa yang pegang, jurusan ini siapa yang pegang. Benar-benar. Ya itu tanggung jawab awal dulu ketika pernah hidup sebelum kontrak dengan beberapa perusahaan, katakanlah seperti itu. Memang tanggung jawab dari hal kecil itu loh menurutku sih. Wah, akhirnya teman-teman tim ini sadar akan tanggung jawab mereka gitu. Yang cari order, tapi balik lagi apa yang dikatakan oleh Mas Dimas tadi, cari order kecil gak masalah gitu loh nilainya, tapi hal itu ada semacam melatih kita untuk ada tanggung jawab gitu loh. Kedewasaan kita tuh diuji di situ. Karena balik lagi, kami dulu memaknai bahwa proyek ini tuh benar-benar profesional gitu loh. Bukan hanya sekedar tugas kuliah. Lebih ke bisnis profesional. Bukan hanya sekedar tugas kuliah yang selesai ya udah. Itu bukan. Benar. Kayak gitu. Dan mungkin ini ada kalau ada sisipan pertanyaan dari adik-adik Eki monggo ya. Tadi Demi juga. Bidang usahanya apa ya, Pak? Kurang apa lagu sengarah arek iki opo. Yang jelas ini kayaknya makanan kalau si golongannya Demi ini galang apa galang ya? Makanan cemilan pedas, terus kalau itu kue kering. Kalau jadi salah satu hal yang juga sebenarnya pada saat generating idea di awal waktu aku ngasih gambaran, saya sampaikan bahwa yang betul-betul mencermati betul terkait dengan ide ya, karena saya juga seperti tadi disampaikan sama Mas Dimas, perhatikan betul soal kemampuan margin, karena karakter produk dan karakter market itu berbeda. Ya, jadi mestinya juga dipertimbangkan arek-arek kadang-kadang itu bukan kadang-kadang, seringkali dielingno bolak-balik ya sik lali aspek yang itu. Jadi belum betul-betul terasa. Sehingga memang secara konsep bisnis juga saya bilang sih masih kurang sekali. Tapi tetap tak sisipin bahwa you mesti memperhitungkan apakah betul-betul mau bermain end user tok, apakah bermain reseller, apakah bermain keduanya, dan masing-masing itu tentunya ada plus minusnya, dan itu ibaratnya iso memberikan subsidi silang seperti tadi disampaikan juga. Kalau di Benang Hidup itu mereka ada jasa yang sesuai pesanan, tapi mereka juga merilis produk yang mana mereka mengupayakan ada penghasilan terus, apakah itu dari orang pesan jasa mereka atau orang pesan produk yang mereka rilis. Itu mempertimbangkan aspek itu. Kemudian ini mereka kalau saya lihat dari progres yang terakhir lah ya, yang sempat report ke saya, itu masih belum spesifik di part yang itu. Saya sendiri juga masih meraba rek. Jadi sakjano arek-arek iki bekale sing sebelumnya sudah seberapa kuat ya. Saya berusaha kayak biasanya lah ngasih pondasinya iya, tapi juga bagaimanapun sekali lagi yang berbeda sekali adalah engagement. Jadi engagement itu terkait lek ono kendala ngomong, kemudian ada wacana, ada progres apa disampaikan. Nah, tadi sempat nyeletuk pada saat menunggu dimulai, Demi coba tak tanya. Ya apa? Kendalanya apa? Ya, tadi disampaikan waktu, Pak. Waduh, lek waktu yo sakno waktu rek disalahno. Waktu iki gak lapo-lapo disalah-salahno nah itu. Lah, coba iki ana Demi wis mesem-mesem. Lanjut karena ini Mbak emang cerita dhewe, Dem. Memang kan waktu dari misal kita kita apa sampean. Ya, kita semua lah Pak ya. Kita bandingkan enggak aku enggak mau. Ya, saya Pak ya. Jadi kan kalau misal kita bandingkan kan dengan saya yang notabene itu udah kena kelas daring sekitar 2 tahunan dengan kakak-kakak ini yang dulu itu bisa saling interaksi satu sama lain, Mbak. Maksudnya itu bisa kayak misal di depan kelas, ayo ngobrolin ini. Sedangkan kan kalau sekarang kan kita kan cuma berpatok pada Zoom ya, Pak. Jadi kita pun
untuk diskusi itu susah, Pak. Kadang yang salah waktu ambil Zoom saiki. Ya, apa meneh. Ya, yang salah saya, Pak, sebenarnya, Pak. Salah saya, Pak. Jadi mengatur waktu itu bisa, tapi untuk mengatur kinerja tim, maksudnya kinerja tim itu kayak kita harus evaluasi, evaluasi mengenai kinerja satu sama lain. Tadi juga saya dapat masukan sih dari Mas Dimas, kayak misal setiap kita mengerjakan harus ada laporan biar kita itu bisa saling saling mengerti satu sama lain, maksudnya sudah progresnya sudah sampai mana. Dan itu auto update, biasakan auto update. Iya, benar, Pak. Benar. Dan mungkin yang saya rasakan untuk yang proyek-proyek kali ini tuh mahasiswa itu masih takut, Pak, mengenai mengambil resiko. Untuk mas-mas tadi kan paling tidak kan proyeknya 130, Pak ya. 130.000 per produk. Itu menurut saya mahasiswa untuk saat ini tuh masih kurang berani mengambil keputusan yang seperti itu. Tergantung sih, itu kan jaket, kaos juga ada di bawahnya gitu loh. Iya sih, Mas. Pastinya kan masih itu bisa satuan apa enggak, Mas ya? Bisa. Yang pre-order satuan, satuan. Iya, kan agak susah sebenarnya. Nah, itu tergantung framingmu. Iya, tergantung framingmu. Benar banget sih. Bener. Kebayang ya, Dim ya. Iya. Kebayang ya apa cara ning acara arek saiki ya. Iya, Pak. Iya sih, agak mikir banget sih, Pak. Emang. Ada, silakan. Ini mas-masmu yang Zoom, saya sediakan panggung buat mereka nih. Terkait Zoom itu ya. Jujur ya, saya kan juga ngajar di salah satu universitas di Malang, di BINUS. Saya juga ngajar di BINUS. Mereka walaupun Zoom tetap ada progres, saya akui. Ya, saya ini juga bimbing beberapa proyek mereka, enrichment namanya kalau di BINUS, enrichment program. Itu ada yang proyeknya grill, ada yang event planner, kemudian magot, di bidang magot, kemudian satu kelompok ini, kelompok Dian Markus ini, cemilan, ada 4. Gini, baik lagi. Ini mungkin treatment yang Pak Mus kasih ke saya dulu, saya praktekkan. Jadi tiap grup saya usahakan 1 minggu sekali lah tetap ada update-nya. Gitu. Ini kayaknya Pak Mus juga ngajari deh gitu loh. Iya benar. Update. Cuman balik lagi ke mahasiswanya gitu loh. Kalau hanya memaknai sebagai tugas, balik lagi, ya udah selesai ya udah. Eman. Iya, eman. Tapi maksudnya di satu kelompok itu apakah semuanya di luar Malang? Apa semisal dari 7 orang ada 3 atau 2 yang stay di Malang, Mas? Kalau kelompok rata-rata emang dari luar Malang sih, Mas. Ini Lailia Rama Natasha ini kelompok saya, Mas. Yang ada di Zoom juga. Fokus pertanyaan nih, ada nggak yang di Malang? Itu aja. Nggak ada. Nggak ada. Di luar Malang semua. Iya, rata-rata di luar Malang. Berarti Polinema hebat ya. Ada 1-2 anak, Pak, yang di Malang. Kenapa? Berapa? 1-2 anak yang di Malang kelompok saya. 1-2 berarti ada 2. Ada 2. Demi itu Malang berarti. Pak Demi. Ada 2. Oh iya, saya di Batu bukan di Malang. Jangan cedok sih. Gitu, 15 menit nggak berasa lah. Awak dhewe kok sering kumpul nang Mevian ya, Met ya, Batu. Iya, Batu. Ya paling enggak minimal yang sama-sama Malang bisa itulah. Bisa komunikasi, bisa tatap muka.
Apalagi sekarang wis mulai longgar lah. Iya. Kondisinya sudah semakin kondusif. Ganti perang sekarang, Pak. Ukraina, sampai Rusia. Iya. Pak, yang bisnis kuliner lagi ada nggak, Pak? Lah itu. Galang itu, Mas. Arare kuliner. Kue selain kue kering, maksudnya makanan-makanan. Cemilan pedas. Iya. Berapa orang yang di Malang, Mas? Untuk yang di Malang baru ada 2 orang kalau nggak salah, yang lainnya itu masih di luar Malang. Rata-rata kelompok saya ini Mas luar Malang semua. Luar Malang. Iya. Oh, ya wes. Konveksi nggak ada, Pak Mus? Gak ono. Aku ya waduh, eman. Gak ono. Pertanyaanmu, saya tak tahu agensi kreatif orang mau gak ngono ya. Enggak, aku soalnya kate running sing lalapan iku dalam waktu dekat, semisal ono sing kuliner makanan berat kan kena digandeng. Iya. Maksudku ngono. Ada. Dan memang rata-rata, dan itu terasa sekali dari beberapa tahun terakhir lah. Tahun lalu juga kerasa banget lah, karena juga sama seperti mereka ini, full daring. Kemudian ya baru ketemu aku, kemudian kondisi daring, ya kan, pengarahan ya dengan kondisi daring, bangun komitmen kondisi daring dengan, saya mesti bilang terkait dengan ini ya, bagaimanapun satu hal yang mungkin sepele, orang-orang katakan ini apa gitu, tapi adab dalam berproses itu yang mahal sekali untuk dikompensasi sebenarnya. Jadi generasi yang instan itu seringkali memandang ya sudah, pokoknya aku melakukan ini pasti akan berhasil. Padahal faktanya di lapangan nggak begitu. Kalau memang mau hasil lebih ya otomatis perlu proses yang lebih kan begitu, effortnya mesti lebih, dan itu ya adilnya di situ. Kalau kemudian menjadi lebih mudah ya karena sudah disiapkan sebelumnya itu. Benar. Jadi lebih ke sana. Oke lah, saya rasa mungkin perlu disuitkan dulu. Kalau kita bahas yang lain, tantangannya benang hidup waktu itu apa ya yang paling berat? Tantangan waktu itu memang waktu, Pak ya. Waktu karena kita kan waktu itu masih kuliah. Masih kuliah, sedangkan kita berurusan dengan orang luar, klien-klien, itu mereka kan nggak mau tahu kamu kuliah atau apa, pokoknya aku mau barang nyampe jam segini. Nah, pas ono kuliah kan yo modiar, Pak ya. Kecuali sampai akhirnya kalau pengampunya si bolo dewe saat dikondisikan ya. Bener. Nah, waktu itu kendala memang di situ, sampai waktu itu ada beberapa proyek itu yang memang kita harus datang ke sana langsung untuk tanda tangan proyek, terus untuk penyerahan barang secara langsung itu berbarengan dengan jam kuliah. Tapi itu pun kan bukan waktu yang setiap saat begitu. Iya, kan? Iya. Bukan setiap saat. Tapi gimana pun masalahnya kan waktu itu kita harus tetap cari solusi ya kan. Dari 13 orang yang nggak mungkin berangkat 13 semua. Pawai lah ya. Iya. Jadi parah nih ya gila. Lah iya. Ini kate kerja apa kate demo. Benar. Lalu ya kita harus profesional, harus datang lah. Akhirnya ya izin sih waktu itu, Mas. Ya. Izin karena memang urusannya dengan luar ya. Ya harus profesional. Itu sih. Terus pengelolaan keuangan waktu itu yang memang aku rasa kurang ya, kayak pencatatan gitu Pak ya. Pencatatan keuangan, uang kas dan lain-lain, uang keluar itu memang tercatat sih, cuma kurang terperinci.
Akhirnya ada selisih-selisih waktu itu, dicari-cari, ya Rizky ya korbannya ya. Ya, Rizky. Rizky korban. Rizky lah korbannya. Saking asiknya proyek kita dulu sampai kita bisa membantu kelompok kita yang membutuhkan. Beneran itu dari profit tuh itu, Pak. Iya, dari profit. Iya, itu Pak Mus belum tahu ceritanya. Iya, yang itu belum tahu. Tapi tanggap belum tahu ceritanya di situ lah. Iya, berkahnya di situ. Dan akhirnya bisa dipakai buka bersama sampai 2022 loh. Makan bersama nih kelas, tahu kok meja kurang ya, tahu. Iya, aku bareng iya, sama dosen-dosen. Sekarang kasnya benang hidup itu ya nggak banyak, tapi kan dari waktu yang sudah sejauh ini itu unik ya. 7 tahun sekarang berapa tahun berarti? 7 tahun, 2015 16 sampai ya 7. Ya, 6 setengah. 6. Ya nggak sampai 1 juta, tapi kan bisa buat kumpul kan gitu. Iya, penting kumpul. Iya, nggak sampai 1 juta tapi bisa buat kumpul, dan itu berlangsung bertahun-tahun loh. Kita tapi benar Pak, ini buat buka bersama 3 tahun. 3 tahun. Uang kasnya benang hidup yang tersisa loh Pak ya. Jadi dulu itu uang kasnya masih dibuat syukuran di kelas, masih dibagi. Masih buat foto. Nyewa villa masih dibagi, Batu. Masih nyewa villa di Batu. Nah, terus sampai buat buka bersama sampai sekarang. Digraf anaknya mau 2. Enggak, tapi memang project marketing kalau kalian anggap cuma sebatas mata kuliah, rugi. Kalau menurut saya, rugi, beneran rugi. Kalian daring pun itu kalau menurut saya sih rugi, tapi ya memang kondisi seperti ini. Paling nggak kalian bisa memaksimalkan yang ada, ya kan, memaksimalkan fasilitas yang ada. Kalau bisa kumpul di Malang, maksud saya tadi yang Malang itu kan paling nggak bisa diskusi lah, 3-4 orang kalau memang ada di Malang, pasti jalan kok, pasti jalan. Asal konsisten aja sih. Paling enggak marketing seminggu berapa kali Pak Mus? Oh ya sekali. Oh sekali ya. Ya berarti ketemunya harus 2 kali lah. Ya. Berarti ketemu Pak Mustafa 1 kali, terus kalian meeting internal 1 kali kan gitu. Ya 2 kali kan dibagi teori sama praktek loh kayak biasa lah. Kalau ketemu sama saya sekali. Pikiran nakal karena memang itu pikiran nakalku dulu tuh gini Pak, kami itu bukan mahasiswa yang pintar gitu loh Pak. Terus? Kami itu dulu mahasiswa yang lugal lah Pak, istilahnya, gitu kan. Jadi ya, Anda tidak merasa kalau saya membentuk Anda seperti itu. Nah tapi seenggaknya ada sudut pandang saya gitu ketika itu seenggaknya Mas Yondugal membuat satu stempel yang melabeli kita setidaknya walaupun nakal sembodo gitu loh, sembodo. Ya sembodo anjir istilahnya. Nah, gitu. Jadi setidaknya bagaimanapun aku mesti bilang benang hidup itu istilahnya ono legasi nih lah. Ya legasi sih. You already create your legacy ya sebagai the top one sudah sekian tahun lamanya ini. Tapi sekali lagi bukan saya tidak melihat hanya sebatas soal angka karena lagi-lagi benar. Proses dan apa yang didapat.